Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dalam video pembelajaran Nahwu dalam metode Al-Fahmu ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari Asmaul Mu'robah atau isim-isim yang mu'rob atau bisa berubah gitu. Kemarin kan kita sudah membahas Asmaul Mu'robah itu yang pertama ada isim mufrad ya. Yang kedua ada isim musanna dan yang ketiga ada jamak mudzakkar salim. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar mengenai Asmaul Mu'robah nomor keempat, yaitu jamak muannas salim. Sebelumnya Ustazah mau nanya nih, jamak muannas salim itu apa sih? Ini kan udah pernah dibahas ya pada semester kemarin sekilas dan kita bahas ulang sekaligus mendalami gitu ya. Jamak muannas salim itu jamak itu kan pasti lebih dari dua ya, berarti banyak kan. Nah, muannas itu berarti harus ciri ke kalau di manusia itu harus wanita, harus perempuan ya. Kalau pada benda mati itu harus apa? Ada tamar butoh sebagai ciri kemuannasan. Nah, secara singkat, jamak muannas salim adalah isim yang berjenis muannas yang mempunyai makna lebih dari dua atau banyak dengan tambahan alif dari mufradnya dan tak marbutoh diubah menjadi tak maftuhah. Coba contohnya di sini ada al-muslimatu, artinya satu orang muslim. Itu kan isim mufrad ya. Kita ubah kalau ingin menjadi jamak muannas salim, tinggal tambahin aja alif dan ta marbutoh diganti menjadi ta maftuhah. Jadi awalnya al-muslimatu menjadi al-muslimatu. Oke? Coba contoh yang lain. As-saburatu itu kan artinya satu buah papan tulis. Itu isim mufrad. Kita ubah kalau ingin menjadi jamak muannas salim dengan menambahkan alif dan ta marbutoh diganti dengan ta maftuhah. Awalnya as-saburatu berarti jadi as-saburatu. Paham sampai sini? Coba contoh yang lain. Al-kafiratu ubah menjadi jamak muannas salim jadi al-kafiratu. Mujtahidatun jadi mujtahidatun. Gitu ya, paham? Gampang ya kalau ingin merubah isim mufrad menjadi jamak muannas salim karena ada caranya tersendiri gitu. Coba di sini ada contoh dari jamak muannas salim di berbagai i'rob. Kita masukkan ke dalam i'rob ya. Sebagaimana kita tahu i'rob itu ada 4. Ada i'rob marfu, mansub dan majrur dan juga majzum. Nah, kok di sini ada 3 sih i'robnya? Marfu, mansub, majrur lah. Majzum kemana ini kok enggak ditulis? Dibuang ya? Nah, karena jamak muannas salim itu merupakan isim ya, dan isim i'robnya cuma ada 3. Marfu, mansub, dan majrur berarti majzum kita tidak tulis ya. Buat apa? Soalnya kan nggak ada. Jazam itu nggak ada pada isim. Jazam khusus pada fi'il. Coba lihat. Pada marfu. Contohnya. Al-muslimatu. Ya. Ketika mansub. Al-muslimati. Ketika majrur. Al-muslimati. Dari ketiga contoh tersebut ada perbedaan enggak? Ada ya. Kalau dari segi kata ini sama, tetapi ada perbedaan dari segi harokat. Coba lihat. Marfu al-muslimatu itu pakai domah. Mansub al-muslimati itu pakai kasroh. Ketika majrur al-muslimati itu juga pakai kasroh. Berarti itu yang kalau ada yang berbeda berarti itu yang menjadi ciri ya. Dapat kita simpulkan jamak muannas salim ketika marfu cirinya dengan dhammah. Dhammah dhahiroh ya. Ingat
Kenapa bisa disebut dohiroh? Karena ciri dasar dari marfu itu domah, berarti disebutnya domah dohiroh. Mansub, cirinya berarti kasroh. Dohiroh enggak? Enggak, karena mansub itu ciri dasarnya apa? Fathah, ya. Ingat, mansub ciri dasarnya fathah. Sedangkan al-muslimati ini cirinya dengan kasroh, berarti enggak dohiroh, berarti itu sebagai niyabah, pengganti atau sebagai wakil. Si kasroh ini bukan ciri nasob yang pokok gitu, bukan ciri utama, ini sebagai pengganti. Berarti kasrotun niyabatan anil fathah, ini sebagai ganti dari fathah. Selanjutnya majrur. Majrur ada al muslimati, cirinya itu kasroh. Kasrohnya dohiro apa niyabah? Dohiro, karena kita tahu ciri dasar dari majrur itu kasroh. Sama gak dengan ciri jamak muannats salim? Sama, kalau sama berarti dohiro, ya, bukan niyabah. Faham sampai sini? Ya, anak-anak, bagi yang belum paham coba ulangi lagi dari awal videonya sampai kalian benar-benar memahami bagaimana apa perbandingannya gitu. Sebenarnya ini sih gampang ya, nggak usah terlalu bertele-tele. Pada intinya jamak muannats salim itu ciri ketika marfunya dengan domah, dohiroh, ketika mansub dengan kasroh, ketika niabatan anil fathah, dan ketika majrur yaitu dengan kasroh dohiroh gitu ya. Oke, di sini ada penjelasan secara rincinya. Silakan kalian baca ulang ya dengan seksama gitu. Telaah dari nomor 1 sampai akhir gitu ya. Dan tulis di catatan masing-masing. Baik anak-anak, kita lanjut. Di sini ada contoh dalam suatu kalimat ya. Nah, ketika marfu ada contohnya al-muslimatu mujtahidatun ya. Nah, di sini kita fokusnya sama al-muslimatu. Nah, al-muslimatu itu isim, fiil atau harap? Isim ya. Kenapa kalian bisa bilang al-muslimatu isim? Ya, karena ada cirinya juga ya. Nah, di sini ada alif lam. Nah, sedangkan alif lam itu adalah ciri daripada isim. Maka al-muslimatu adalah isim, dan isim di awal kalimat, ketika ada isim di awal kalimat itu namanya mubtada. Ya, sudah pahamlah kalian mengenai itu. Nah, mubtada i'robnya apa? Dulu pernah dibahas, i'robnya pasti rofa. Mubtada pasti rofa, gak mungkin pasti rofa atau marfu gitu ya. Gak mungkin mansub, gak mungkin majrur, apalagi majzum. Nah, al-muslimatu itu mubtada kedudukannya. Mubtada i'robnya marfu. Ciri marfu'nya dengan apa? Ciri marfu'nya kita tahu ini i'robnya marfu karena ada cirinya yaitu dhammah. Di sini ada dhammah dhohiroh gitu ya. Kenapa pakai dhammah? Karena ini merupakan jamak muannats salim. Coba al-muslimatu mujtahidatun. Al-muslimatu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun wa huwa jam'ul muannatsis salim. Oke, good. Lanjut. Di sini ada contoh mansub. Nah, sortu al-muslimati. Kita fokus pada kata al-muslimati. Nah, al-muslimati ini kedudukannya sebagai maf'ul bih, objek ya, yang menjadi sasaran. Nah, sortu saya menolong. Al-muslimati, orang-orang muslim, gitu ya. Nah, al-muslimati kedudukannya ini sebagai maf'ul bih. Dan maf'ul bih sebagaimana yang kita tahu pasti i'robnya mansub, gak mungkin marfu', gak mungkin majrur, apalagi majzum. Paten ya, maf'ul bih berarti i'robnya mansub. Ciri nasobnya dengan apa? Coba. Ya, dengan kasroh. Kasrohnya dohiroh apa niyabah? Niyabah. Niyabah anil fathah. Kasroh, cirinya yaitu kasroh sebagai pengganti dari fathah. Ya, disebut niyabah karena ciri dasar mansub yaitu fathah. Sedangkan al-muslimati ini ciri dasar ciri jamak muannats salimnya yaitu dengan kasroh, berarti niyabah. Coba kita
i'rab. Nasortu al-muslimati. Nasortu ini udah fi'il fa'il ya. Al-muslimati. Nah, maf'ul bi mansubun wa alamatu nasbihi kasrotun niyabatan anil fathah wa huwa jam'ul muannatsis salim. Oke, lanjut yang terakhir. Contoh jamak muannats salim pada kedudukan majrur. Minal muslimati. Nah, min ini taulah harfu jarrin ya. Al muslimati berarti majrur ya, isim majrur. Isim majrur i'rabnya paten, harus majrur. Gak boleh mansub, apalagi marfu, apalagi majzum. Berarti i'rabnya majrur. Ciri majrurnya dengan apa? Ciri jarnya dengan kasroh. Kasrohnya dohiroh apa niyabah? Dohiroh, karena kasroh merupakan ciri dasar dari majrur. Jadi ciri aslina ya, maka disebut dohiroh. Coba i'rab minal muslimati. Min harfu jarrin. Al muslimati ismun majrurun. Majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dohiratun wa huwa jam'ul muannatsis salim. Gitu ya. Nah, alhamdulillah penjelasan mengenai jamak muannats salim sudah selesai. Silahkan Ustadzah nggak bosan untuk mengingatkan, bagi yang belum paham jangan bosan untuk mengulangi ya, karena ini harus benar-benar ditelaah, apalagi kan ini hanya virtual mengenai video, kalian gak bisa nanya secara langsung ataupun ya nggak seperti biasanya di kelas. Bagi yang belum paham juga boleh ditanyakan langsung, boleh chat, boleh japri ya, atau boleh di grup juga gak apa-apa. Untuk tugasnya Ustadzah tulis juga ya seperti biasa nanti di aplikasi Moodle ya. Nah, tatim ta'alumanal yaum biqiraati hamdalah jama'atan. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.